itu saya ingin sampaikan sebenarnya bahwa ketika kita mengalami cedera, ya, misalnya cedera karena aktivitas, cedera karena olahraga, kita harus paham dulu, ya, Itu jangan dasar- sampai dasarnya. ketika kita misalnya jatuh kesleo, ya, langsung dibawa ke tempat pijet. Hai Sobat Berita Jatim, balik lagi nih di Ngobrol Bareng, dan spesial kali ini saya akan ajak Anda di rumah untuk ngobrol bareng bersama Ibu Gema. Nah, ini ada di samping saya. Dia adalah spesialis massage terapi untuk fisik. Bener Bu, apa kabarnya? Baik, Mbak. Nah, Luar biasa. kayaknya ceria sekali ya hari ini ya Bu ya. Hari ini sudah ada berapa yang melakukan massage Bu? Tadi pagi ada 7 orang ya, dari jam 9 pagi sampai jam 12. Wow, Terus datang ke sini. Oke. Ini cukup menarik sih, karena massage saat ini tuh masih menjadi sebuah tren di kalangan masyarakat ya Bu, bukan cuma di Jakarta, Surabaya juga ada. Nah mungkin kalau di Surabaya itu masih minim sekali kalau kita bicara soal massage fisik, massage terapi. Nah mungkin aku sedikit bertanya nih Bu, dulu awalnya ceritanya bagaimana tiba-tiba dari aku muntur terus ke baby dan akhirnya sekarang memilih untuk menjadi massage terapi. Nah, begini saya jelasin ya Mbak. Pada waktu dulu memang saya lebih banyak bergerak ke massage, terutama untuk pre-wedding sebenarnya ya, untuk yang ingin menikah, ya, sehingga kepingin tampil cantik, kemudian tampil yang seksi, kemudian perawatan kewanitaan. Awalnya dari situ. Nah, kemudian saya beranjak untuk memijatkan bayi, saya tekuni, bergabung dengan beberapa rumah sakit. Setelah itu saya menjalankan lebih ke fokus ke akupuntur. Ternyata pada akupuntur banyak pasien-pasien yang cedera, ya. Nah, karena banyak pasien yang cedera, saya lihat bahwa penusukan jarum itu memang bagus untuk saraf. Tetapi ketika saya lihat otot-ototnya cedera, itu saya masih belum bisa bagaimana ya untuk mengatasi otot cedera, meskipun saya paham tentang bagaimana melakukan pemijatan untuk pemijatan. Tetapi teknik dari penanganan cedera ini sangat berbeda dengan massage yang biasa. Dari situ saya melakukan menekuni, kemudian mengikuti seminar, berbagai seminar itu. Ternyata ketika saya melakukan penusukan akupuntur dengan massage cedera dan melakukan reposisi, hasilnya jauh lebih bagus. Dalam hitungan 30 menit, pasien itu sudah bisa lebih banyak beraktivitas. Ruang geraknya, dia juga yang dulunya misalnya contoh nih ya, kadang-kadang masyarakat itu lupa ya pakai handphone, ya misalnya ya, dia menunduk begini, terus ya, begini, satu tangan begini, nah, sehingga menyebabkan salah satu dari fungsi otot tubuh ini menjadi cedera karena bisa jadi overuse. Ya, overuse ini yang menyebabkan akhirnya muncullah suatu nyeri di dalam jaringan otot tersebut. Nah, misalnya ketika kita sakit bahu ya, Mbak ya. Nah, ketika sakit bahu maka salah bantal lah istilahnya, salah bantal, gitu ya. Tidur kayak tengengen terus, kayak gitu ya. Bukan sakit terapi dompet ya. Iya, betul. Jadi ketika itu ototnya karena kontraksi terus menjadi memendek, mengecil. Nah, tujuannya dilakukan massage itu memanjangkan kembali otot tersebut dan melenturkan, merilekskan otot-otot yang memendek itu. Tapi Bu, sejauh ini so far di Surabaya sendiri, sejauh apa sih minat masyarakat, dan mereka itu kebanyakan mereka melakukan terapi itu
dengan apa ya istilahnya kayak keluhan-keluhan seperti apa sih kalau di Surabaya? Jadi begini, kalau saya lihat itu saya ingin sampaikan sebenarnya bahwa ketika kita mengalami cedera, ya, misalnya cedera karena aktivitas, cedera karena olahraga, kita harus paham dulu, ya, jangan sampai ketika kita misalnya jatuh keseleo, ya, langsung dibawa ke tempat pijet, ya. Atau yang tidak berkompeten, ya kalau yang berkompeten nggak apa-apa ya, karena sebenarnya pijat itu dari awal itu dulu Indonesia dikenal sebagai dukun pijet. Iya. Sampai sekarang kayaknya paradigma itu masih tertancap. Betul. Bagi masyarakat. Jadi dukun pijet itu dibilang orang yang mumpuni, ya orang yang sudah sampai dia berkuasa untuk menangani. Tetapi banyak orang-orang yang karena keadaan cari duit dari sini bisa, ya sehingga orang-orang yang tidak berkompeten, yang tidak tahu anatomi dan fisiologi itu, mereka dengan raja tega pokoknya dilakukan suatu reposisi sehingga ketika terjadi cedera itu semakin menyebabkan cedera permanen. Nanti pada akhirnya dia bisa operasi otot. Ya, jadi tulangnya bisa dikatakan, misalnya dia nggak tahu apa perbedaan ketika kita cedera patah tulang dengan karena cedera otot. Nah, itu sangat berbeda, ya. Jadi kalau ternyata dia cederanya karena misalnya jatuh, kayak seperti mungkin anaknya Bu Ellen tuh ya, dia nggak lihat, asal ditangani, direposisi, ya. Sehingga menyebabkan ketika dia ditangani dan diposisi itu akan menyebabkan cedera permanen, karena ketika patah tulangnya itu kan muncul gerigi. Itu yang harus dipahami dari masyarakat, makanya ya Bu ya. Betul. Jadi harus tahu, benar-benar tahu bagaimana dia akan melakukan massage terapi itu sejauh ini seperti apa dulu. Betul. Untuk permasalahannya, ataukah memang dia hanya bisa massage terapi selesai atau dia harus konsultasi ke dokter dulu. Betul. Kan kayak gitu ya. Jadi untuk mengetahui masyarakat begitu ada rasa cedera, yang dilakukan adalah pertama kali adalah rise itu maksudnya di daerah yang cedera itu harus diistirahatkan, ya. Yang kedua ice, ya, itu dikompres es, ya. Di daerah cedera itu harus dikompres es, ya. Kenapa harus dikompres es? Karena proses dari cedera itu diawali dengan trauma atau jaringan itu yang menyebabkan timbul trauma, ya. Kemudian setelah muncul trauma maka muncul suatu reaksi kimia dalam tubuh. Ketika muncul reaksi kimia dalam tubuh, maka respon tubuh ke otak dalam hitungan detik, ya, dia akan mengirim proses penyembuhan di dalam trauma tersebut. Nah, ketika dia sudah mengirim, cairan akan datang ke tempat trauma. Inilah yang menyebabkan suatu timbul bengkak. Kemudian muncul merah, muncul panas. Itu sebenarnya adalah proses dalam tubuh kita sendiri, proses penyembuhan. Tetapi karena terjadinya vasolidasi yang berlebihan, ya, muncul efek vasolidasi, maka akan menyebabkan bengkak itu semakin meluas, ya, semakin besar lah. Kalau tubuh ini nggak segera dilakukan pengompresan es, ya, atau dilakukan langsung masas, ditarik, direposisi, coba dibayangkan. Berarti kayak seumpama kita kan keplecu itu apa ya? Keplecu itu bahasa Indonesia apa? Terkilir. Nah, itu kan biasanya kan jatuhnya kan posisinya gini ya Bu. Betul. Ya. Nah, itu kan biasanya kita bengkak itu area. Iya. Itu respon tubuh sebenarnya. Oke. Itu ya, perbedaannya ya. Trauma, kemudian muncul efek reaksi kimia, muncul vasolidasi, yaitu pembuluh darah menjadi besar. Nah, dari pembuluh darah besar, responnya apa? Ada bengkak, ada merah, ada panas, dan ada nyeri. Ketika semuanya ini bermasalah, maka akan terjadinya keterbatasan fungsional. Ya, misalnya kita cedera jatuh di sini. Nah, di sini akan menjadi tidak bisa berfungsi. Bagaimana kita mengetes roomnya? Jadi kalau pasien saya sudah tidak nyeri, tapi
kita sebagai terapis harus tahu ya bagaimana ngetes daerah nyeri bahu ya. Jadi kalau dia sampai di sini cuman begini, nah ketika setelah diterapi apakah dia bisa naik ke atas? Ada cara ngetesnya. Tapi sejauh ini nih Bu, selama Ibu pegang pasien nih untuk kan pasti banyak nih beragam-beragam ya segala macam dia cedera apa. Yang paling sulit dan yang paling berkesan buat Bu Gema sendiri apa? Untuk cedera yang seperti apa? Sebenarnya kemarin itu ada satu pasien. Bagi saya itu saya juga agak sedikit merasa ya senang ternyata ada perkembangan dari pasien. Pasien ini sudah berkeliling kemana-mana, berkeliling kemana-mana sampai terakhir dia karena tidak kuat nyeri sekali ya. Kemudian ke rumah sakit diopname tapi merasa tetap nyeri sekali tidak bisa tersalurkan maksudnya rasa. Nah, ketika datang ke tempat praktek dia berasa tidak bisa bergerak kanan kiri, saya suruh terlentang tidak bisa, saya suruh miring ke sini dia sudah tidak tahan, duduk tidak tahan, pokoknya dia berasa semua proses pergerakan tubuhnya tidak nyaman. Nah, awal cerita dia karena mengangkat suatu beban, ya, kemudian merasa di daerah panggulnya terasa sakit, nyeri, kemudian kemudian pas pada waktu hari itu juga dia kena hujan. Aduh, kompleks ya. Karena kan memang kalau hujan tuh dingin itu kadang di kulit di tulang tuh kan nyeri lah kayak gitu. Betul. Ya. Nah, dari situ sudah ke dokter sudah ini tapi kok nggak ada reda. Sudah minum obat kok tidak ada reda. Gitu. Kemudian dia lihat dari penanganan Google Map saya kok banyak sekali penanganan cedera. Iya, betul. Nah, dari situ saya coba, saya atasi dengan akupuntur, saya tusuk di daerah kepala dan saya lakukan masas ya. Nah, saya lihat responnya. Pada waktu itu saya lihat dia bisa terlentang, sudah mulai bisa terlentang. Ya. Dan ketika saya lihat saya coba lagi. Ternyata dia pada waktu miring, dia cedera lagi. Ya. Saya pikir ada apa? Begitu saya lihat, saya cek dengan menggunakan 4 cara pemeriksaan melalui Chinese medicine. Ternyata di dalam itu saya lihat ada dingin dalam tubuhnya. Oh, iya. Saya tambahilah satu yang namanya moksa. Jadi moksa itu dari daun-daunan yang diawetkan dan dikeringkan. Kemudian dilakukan pembakaran di daerah yang kaku ototnya. Ditempel ya Bu? Bukan ditempel, kita hanya panasi aja. Oh, bentuknya seperti rokok. Iya. Itu ya. Kalau nggak salah itu kalau ada nih masyarakat Maluku biasanya kayak gitu tuh. Kayak gitu, untuk penunjangnya. Iya, penunjang. Ternyata setelah saya lakukan pada titik-titik akupuntur ya, nggak sampai 15 menit dia bisa bergerak leluasa. Wow. Jadi dengan analisa itu ternyata tidak bisa hanya masas aja, tapi harus dikombinasi. Iya. Nah, rasanya nggak lengkap ya Bu kalau seumpama kita bercerita tentang massage terapi ya kalau kita nggak ada praktek. Betul. Ini di sini sudah ada nih Bu, Ibu tinggal pilih nih siapa nih yang bisa menjadi salah satu uji cobanya yang ada di silakan sini. Yang cedera kan? Iya, supaya bisa tahu. Yang ada cedera, bukan cedera dompet, bukan cedera hati loh ini ya. Ini cedera kaki yang bekas jatuh atau apa. Kita kembali di segmen berikutnya dengan bagaimana cara Ibu Gema memberikan terapi kepada anak yang sedang cedera.